Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratista Ningrum, NIM 2102070024. Saya mahasiswi semester 5 program studi PIAUD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan bullying atau perundungan pada anak. Jadi sebelumnya, mari kita cari tahu terlebih dahulu, apa sih itu perundungan atau bullying? Jadi, perundungan berasal dari kata rundung yang berarti mengganggu, mengusik, menindas, mengintimidasi, secara terus-menerus dan menyusahkan. Sedangkan dengan istilah populernya yaitu bullying yang berarti menggertak dan menggunakan kekuatan serta kekuasaan untuk menakut-nakuti atau menyakiti anak yang lebih lemah, baik secara fisik dan ataupun psikologisnya. Nah, setelah semuanya, sekarang kita membahas tentang pencegahan perundungan yang ada di satuan PAUD, keluarga, dan masyarakat. Upaya pencegahan perundungan pada tingkat satuan PAUD dapat dilakukan melalui cara berikut ini. Yang pertama, merancang program anti perundungan atau anti bullying. Cara yang efektif untuk mewujudkan komitmen pencegahan perundungan sejak dini adalah dengan menghadirkan program pencegahan perundungan di tingkat PAUD. Program ini merupakan upaya proaktif dalam rangka tindakan pencegahan, dapat berupa yang pertama, program kerja di satuan PAUD. Kunci keberhasilan program pencegahan perundungan ada pada kepemimpinan dan komitmen kepala sekolah. Kepala sekolah mengintegrasikan program pencegahan perundungan dalam berbagai dokumen kebijakan di satuan PAUD, seperti mengintegrasikan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, program pelibatan keluarga, penyediaan sarana dan prasarana. Secara spesifik program pencegahan perundungan dapat dilakukan dengan 1. Menyamakan pemahaman tentang perundungan antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua. Yang kedua, menyediakan buku panduan pencegahan perundungan. Yang ketiga, menyusun standar operasional prosedural atau SOP pencegahan perundungan. Yang keempat, menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP bermuatan pencegahan perundungan. Yang kelima, menyusun perencanaan pembelajaran. Yang keenam, menyediakan media belajar. Yang ketujuh, menyediakan bahan ajar pencegahan perundungan. Yang kedelapan, menyediakan sarana prasarana yang mendukung pencegahan perundungan. Misalnya, pada kompleks sekolah dari PAUD sampai SMA, hendaknya toilet dipisahkan sesuai dengan jenjang dan jenis kelamin, serta berada pada lokasi yang mudah dipantau oleh guru. Yang kesembilan, media publikasi pencegahan perundungan. B. Kegiatan di kelas. Kegiatan pembelajaran di kelas hendaknya dapat mencegah perundungan. Guru perlu menyusun kegiatan pembelajaran dalam mencegah perundungan seperti 1. Materi-materi pembelajaran bebas dari perundungan. Contoh, materi pembelajaran yang menyangkut etnis, agama, gender, fisik, sosial, ekonomi. Yang kedua, sikap guru dalam sikap guru dalam berinteraksi dengan anak. Contoh, tidak membandingkan anak, tidak meremehkan, dan tidak melabeli atau mengecap anak. Yang ketiga, guru perlu melatihkan atau mengembangkan kemampuan anak agar anak dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya dan dipikirkannya kepada orang lain. Yang keempat, guru lebih peka terhadap perubahan perilaku anak. Contoh, anak menjadi murung, penakut, diam, takut ke sekolah, dan sebagainya. Yang kelima, bermain peran dengan tema melawan perundungan yang melibatkan anak-anak. Petunjuk praktis untuk guru kepada anak-anak didiknya. Guru terbiasa menanyakan apa yang dirasakan oleh anak setiap hari. Yang kedua, guru membantu anak mengenali perasaannya. Yang ketiga, guru mengapresiasi semua hasil karya anak dengan memajang hasil karya anak sesuai keunikan masing-masing. Yang keempat, untuk pelaku yang membahayakan teman-temannya, maka guru perlu mengambil tindakan seperti menempatkan pelaku duduk dekat dengan posisi guru, mengawasi pelaku pada saat berkegiatan di luar kelas. Yang kelima, setelah terjadi perundungan, guru mengajak bercakap-cakap dan mendengarkan pelaku untuk mengetahui alasan mengapa melakukan perundungan. Melalui percakapan tersebut, guru dapat membantu mengembangkan empati anak. Yang keenam, guru menumbuhkan sikap anak untuk berani melaporkan tindakan perundungan. Yang ketujuh, setelah terjadi perundungan, guru mengajak korban bercakap-cakap untuk menanyakan dan mendengarkan perasaannya dan memotivasi anak untuk percaya diri kembali serta mampu menghadapi keadaan serupa di masa yang akan datang. Yang kedelapan, guru segera bereaksi ketika melihat kejanggalan pada perilaku dan kondisi anak. Dalam kurung atau pakaian kotor atau robek, permintaan dari teman membawa sesuatu seperti uang, barang, makanan dengan jumlah tertentu yang tidak wajar. Yang ketiga, intervensi individu. Pada kasus perundungan yang parah, anak dapat mengalami perubahan perilaku seperti anak menolak pergi ke sekolah, anak menjadi lebih cengeng, anak tidak bisa tidur, dan sering mimpi buruk. Sebaiknya pada kasus-kasus yang sudah berdampak buruk, guru meminta bantuan profesional seperti psikolog anak. Intervensi selanjutnya yang dapat dilakukan satuan PAUD melalui guru yaitu dengan mengidentifikasi anak secara individu baik yang memiliki potensi melakukan perundungan maupun berpotensi menjadi korban perundungan. Yang kedua, bekerja sama dengan masyarakat luas.
Langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan perundungan pada satuan PAUD adalah dengan melibatkan masyarakat luas atau organisasi pendidikan, sosial, dan masyarakat yang memiliki fokus dan profesionalisme dalam pencegahan perundungan. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya yang pertama, masyarakat atau organisasi pendidikan, sosial, dan masyarakat dapat berperan dalam melakukan pelatihan yang efektif membina guru dan tenaga kependidikan dalam upaya pencegahan perundungan. Yang kedua, menjadi guru tamu secara berkala dalam upaya penguatan karakter dan perilaku anak. Yang ketiga, masyarakat atau organisasi pendidikan, sosial, dan masyarakat berperan dalam melakukan pendampingan pada anak-anak yang terlalu aktif yang berpotensi melakukan perundungan. Yang keempat, psikoedukasi bagi keluarga dan masyarakat. Yang kelima, kerjasama melibatkan perguruan tinggi. Yang keenam, kerjasama melibatkan dunia usaha dan dunia industri. Baik, selanjutnya adalah pencegahan perundungan di keluarga. Pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan anak adalah orang tua atau keluarga. Pengasuhan yang diterapkan orang tua akan menentukan perkembangan anak di kemudian hari. Maka, orang tua perlu memperhatikan perilakunya. Orang tua harus menjadi tauladan yang baik. Segala bentuk perilaku orang tua akan ditiru oleh anak. Maka, pengasuhan yang baik tentu akan mengoptimalkan perkembangan anak. Nah, yang pertama, pengasuhan yang positif. Pengasuhan positif menjadi kunci terbentuknya anak menjadi pribadi yang positif dan memiliki rasa percaya diri anak, sehingga anak tidak menjadi pelaku dan tangguh dalam menghadapi aksi perundungan. Peran yang dapat dilakukan dalam pengasuhan positif antara lain. Yang pertama, memberikan pemahaman dan pengertian tentang kehidupan sosial yang baik. Yang kedua, bermain peran bersama anak untuk memberikan gambaran akan bahaya perundungan karena akan melukai orang lain. Yang ketiga, mencermati perubahan perilaku anak secara fisik ataupun psikologis. Yang keempat, tunjukkan perhatian Anda saat anak merasa terpuruk dan bantu anak untuk bangkit. Yang kelima, latih anak untuk dapat melakukan pilihan baik dan menghindari hal yang buruk. Nah, yang kedua, orang tua menjadi teladan dalam berperilaku. Orang tua adalah cerminan bagi anak. Apa yang dilakukan orang tua selama di rumah dapat menjadi perhatian anak dan dapat membentuk sikap anak. Oleh karena itu, praktek baik di keluarga dapat membentuk perilaku baik pada anak. Melalui teladan orang tua, anak dapat mengembangkan empatinya. Misalnya, ketika orang tua membantu tetangga yang sedang kesusahan atau memerlukan bantuan. Yang ketiga, membantu komunikasi efektif dengan anak. Komunikasi efektif yaitu perilaku yang menunjukkan perhatian dan saling menghargai antar anggota keluarga. Komunikasi yang baik dengan anak akan membuat anak merasa didengarkan, dimengerti sehingga menumbuhkan rasa percaya diri, aman, dan nyaman. Yang keempat, orang tua harus peka dengan perubahan perilaku anak yang mengalami perundungan di sekolah. Orang tua perlu peka terhadap anak yang mengalami perundungan, tampak dari perubahan perilaku murung, luka dan memar, perubahan mood, berkurangnya kepercayaan diri dan harga diri, sulit tidur, sering mimpi buruk, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah pencegahan perundungan di masyarakat. Masyarakat memiliki peran dalam melakukan pencegahan perilaku perundungan di lingkungannya. Di antaranya adalah yang pertama, membentuk gerakan masyarakat anti perundungan. Gerakan masyarakat anti perundungan adalah upaya proaktif dalam mencegah perundungan di lingkungan sekitarnya. Program yang dapat dilakukan oleh gerakan ini antara lain kampanye anti perundungan, sosialisasi bahaya perundungan, festival anti perundungan, dan lain sebagainya. Kampanye dan sosialisasi dapat berbentuk poster, pamflet, buku, dan media sosial. Yang kedua, melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam gerakan anti perundungan. Berbagai unsur masyarakat diantara kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK atau Dasa Wisma, dan Karang Taruna dapat ikut terlibat dalam gerakan anti perundungan. Keragaman ini menjadi potensi dalam keterlibatan gerakan anti perundungan di masyarakat. Pelibatan seluruh komponen masyarakat akan mengokohkan gerakan anti perundungan. Yang ketiga, pelibatan media massa. Mendorong media massa untuk menayangkan pemberitaan yang positif dengan tujuan memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat. Ketika terdapat pemberitaan dan konten media yang negatif terkait perundungan, masyarakat dapat segera mengingatkan bahwa hal tersebut tidak patut. Dalam hal ini, masyarakat bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI bersikap lebih proaktif dalam mengingatkan stasiun televisi yang menayangkan konten perundungan. Baik, itulah tadi penjelasan atau sosialisasi tentang perundungan atau pencegahan bullying pada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.